Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, bapak ibu dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami Primagus Channel. Sebelum masuk ke satu materi spesial pada hari ini, silahkan yang belum melihat video sebelumnya bisa dilihat di pojok kiri maupun di deskripsi. Atau bagi orang tua yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dan share video ini kepada rekan, kerabat, teman, saudara yang betul-betul ingin masuk ke pesantren. Semoga menjadi amal jariah buat ayah dan bunda. Semakin banyak menonton video ini, tergugah untuk masuk ke pesantren, semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana meningkatkan kemauan dan kemampuan Ananda untuk masuk ke pesantren. Baik, ayah dan bunda semuanya, banyak orang tua yang bertanya bagaimana meningkatkan kemauan maupun kemampuan Ananda untuk masuk ke pesantren. Apalagi saat ini banyak pesantren-pesantren yang berbasis modern atau pesantren-pesantren yang punya nama di beberapa daerah sudah menerapkan seleksi ujian. Sehingga yang diuji adalah kemauan anaknya seperti apa nih, kemampuannya seperti apa. Sehingga banyak yang sudah banyak ikhtiar, sudah kemauannya ada, tapi kemampuannya belum ada, sehingga mengakibatkan anak tersebut belum diterima. Ada 4 yang kita akan kupas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, apabila anak mempunyai kemauan kuat dan kemampuannya juga bagus, ini adalah suatu kesyukuran. Kenapa? Karena jarang anak memiliki kemampuan dan kemauan yang bagus. Ketika ini sudah di zona A seperti ini, berarti ini ada kesyukuran. Orang tua tinggal mengarahkan, support, dan mantapkan. Buat goal setting, buat Ananda ketika menyampai pesantren tuh, Kak, targetnya seperti ini nih Kak. Ya, kenapa? Agar anak punya motivasi kuat. Agar anak punya tujuan. Ibaratnya sungguh-sungguh itu harus dalam kehidupan manusia. Tapi dalam sungguh-sungguh itu harus ada tujuannya. Harus ada caranya. Harus ada ilmunya. Ketika poin ini sudah didapat, insya Allah anak di pesantren mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai cara yang pas untuk yang diterapkan, dan yang terakhir adalah dia punya ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B, poin ke B adalah anak mempunyai kemauan kuat tapi kemampuannya lemah. Ketika sudah ada kemampuannya sudah kuat tapi kemauannya lemah, bagaimana memotivasi anak sedemikian rupa? Banyak cara untuk memotivasi anak agar kemauannya itu meningkat drastis, dia mau ke pesantren. Yang pertama, datangkan objeknya langsung ke depan mata anak. Caranya apa? Hadirkan, datang ke pesantren yang akan dituju. Anak melihat bagaimana kondisi pesantren, lihat santrinya, lihat kegiatannya, lihat asramanya, lihat situasi yang ada di pesantren. Ketika sudah melihat bersama anak, tanya, Kak, gimana? Mantap nggak pesantrennya? Ketika sudah ada seorang anak bilang mantap, berarti sudah meningkat nih kemauan anak. Poin yang kedua, hadirkan alumni-alumni pesantren tersebut untuk apa? Untuk bercerita tentang bagaimana ketika alumni tersebut di pesantren. Tentunya cerita-cerita yang berkesan, cerita-cerita yang memotivasi, gitu. Seperti itu. Dan yang poin ketiga, bisa melihat
Biasanya pesantren-pesantren di era digital ini banyak YouTube yang menceritakan pesantren tersebut. Cari di Google pesantren yang akan dituju. Lihat apakah mereka punya rekam jejak di Google. Ketika lihat, tinggal diskusi sama anak nih, Kak, ini pesantrennya ini nih, kegiatannya banyak. Nah, itu untuk menumbuhkan kemauan anak. Insya Allah kalau sudah ada kemauan, insya Allah akan berimbang kepada kemampuan. Ini ayah dan bunda semuanya. Ini 2 poin ini sudah dihadapi. Yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kemauannya lemah, kemampuannya lemah? Ini yang jadi problem. Tapi setiap masalah itu ada solusinya. Jadi jangan sampai ketika kemauannya lemah, kemampuan lemah, orang tua sudah putus asa. Tidak. Yang menentukan tidak lulusnya itu adalah takdir. Kalau Allah sudah mentakdirkan anak di pesantren, selemah-lemah apapun kemampuannya, dan selemah-lemah apapun kemauannya, tapi Allah takdirkan dia ke pesantren, insya Allah dia akan menjadi pesantren yang akan dituju. Tinggal ikhtiar orang tua. Kalau orang tua sudah ikhtiar bermunajat, ya Allah ya Rabb, balikkan hati Ananda, semoga Ananda bisa masuk pesantren ini. Bagaimana cara kiat-kiatnya ayah dan bunda semuanya untuk menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kemampuan? Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan, libatkan dengan program-program yang berkaitan bimbingan belajar untuk pesantren tersebut. Gabungkan dengan teman-temannya ketika dia mudah merasa punya teman yang seimpian, yang punya satu tujuan, insya Allah dia merasa tidak sendiri. Itu ada untuk menumbuhkan kemauan. Dengan adanya belajar bersama, kegiatan bersama untuk meningkatkan kemampuan, insya Allah. Apalagi saat ini kita temukan bimbingan-bimbingan masuk pesantren yang sudah menyediakan jasa-jasa untuk persiapan untuk menjadi santri. Salah satunya adalah Bimbel Primago. Bimbel Primago adalah salah satu bimbel yang menyediakan jasa untuk persiapan masuk pesantren modern se-Jabodetabek dan Gontor. Ini poin. Bagaimana untuk meningkatkan kemauannya? Banyak. Bisa mengikuti kegiatan tur bersama bimbel terkait atau kegiatan-kegiatan motivasinya. Salah satunya bersama Primago Channel. Nah, siapa tahu nanti bisa memotivasi Ananda untuk mempunyai semangat, mempunyai kemauan untuk masuk ke pesantren. Dan yang keempat, ketika kemauannya lemah tapi dia mempunyai kemampuan yang kuat, ini biasanya dipaksa karena anaknya bagus, pengennya ke sekolah negeri, karena dipaksa sama orang tua sehingga dia tidak mau. Mencari pendidikan yang pas untuk umuran SD, SMP, lulusan SD itu emang betul-betul harus dipaksa harus pesantren. Kenapa? Ya itu harus tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Karena saat ini ayah dan bunda kita ketahui bersama, kalau Ananda sekolah di sekolah formal, siapa yang menjamin bacaan Al-Qur'annya setiap hari? Siapa yang menjamin sholat jamaahnya setiap hari? Tapi kalau di pesantren, orang tua sudah, anak bisa terproteksi dengan baik, sholat jamaahnya bisa terkontrol, lebih aman. Nah, bagaimana mengkomunikasikan harapan orang tua dengan anak? Ya, tinggal bangun komunikasi. Contohnya, Kak, kenapa sih kamu itu harus ke pesantren? Ayah pengen punya anak yang soleha. Ayah pengen punya anak yang soleh. Ayah pengen punya anak ketika nanti ayah bunda nggak ada, yang ngedoain itu adalah kakak. Ayah pengen ketika nanti ayah atau bunda nggak ada, yang memandikan ayah ketika ayah nggak ada adalah kakak. Bahkan hal yang betul-betul menggali. Kalau seandainya nanti ayah nggak ada, kakak yang ngedoain, kakak yang masuk ke liang lahat, kakak yang jadi adzan. Nah, ini jadi untuk memotivasi orang tua anak untuk bisa masuk ke pesantren. Ini poin-poinnya. Atau juga bisa kalau seandainya punya anak putri, nah kalau kamu tidak mampu menjaga, kamu pakai himar, ketika kamu keluar rumah tanpa himar, berarti kamu menarik ayah ke neraka.
Maka dari itu ayah ingin kamu ke pesantren agar kamu bisa terjaga. Kalau kamu bisa terjaga, insya Allah ayah dan keluarga kita terjaga dari api neraka. Ini cerita-cerita seperti ini bisa dibangun komunikasi sehingga anak tersebut bisa termotivasi untuk masuk ke pesantren. Ini 4 poin ini ayah dan bunda semuanya yang bisa diterapkan bagaimana membangun kemauan anak dan kemampuan anak untuk bisa masuk ke pesantren. Ketika sudah 4 poin sudah diketahui, dianalisa sedemikian rupa, tinggal ikhtiar, doa. Minta doa ke kakek, ke nenek, ke kerabat, ke saudara, ke guru, sampaikan, Bu, doakan anak saya akan mengikuti ujian atau mengikuti tes ujian masuk ke Gontor atau di pesantren mana gitu. Doakan semoga diterima dan istiqomah. Yang terbaik adalah istiqomah. Kenapa? Karena banyak yang bondong-bondong masuk pesantren tapi di tahun pertama mohon maaf berguguran satu persatu. Terus habis 1 tahun bergugur lagi. Tapi kita berharap bagaimana adik-adik semuanya masuk pesantren harus husnul khotimah menjadi alumni di pesantren tersebut. Kalau dia masuk ke Gontor, kami berharap menjadi alumni Gontor. Itu saja dan bunda semuanya. Terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa like and share dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.